Kita akan lanjutkan belajar tentang coding editor 4. Materi kali ini kita akan belajar untuk menampilkan pembayaran. Jadi di bayar ini akan kita kasih hyperlink, kemudian ditampilkan di sini yang membeli pelanggannya siapa, kemudian detailnya apa. Kita akan lihat dulu di database. Kita akan mengambil views. Di dalam views ini ada view order dan view order detail. Jadi kita nanti akan memanggil view order dan view order detail. Untuk pembuatan dari database dan view-nya ada di dalam PHP untuk siswa SMK ini. Jadi persis database-nya menggunakan ini. Jadi silakan lihat dulu di dalam sini. Kemudian untuk memastikan nyambung atau bisa terbuat view order, yang harus diperhatikan adalah di sini yang pertama tabel kategori ini mempunyai ID kategori. Kemudian ID kategori ini dipakai oleh ID menu di dalam tabel menu. Jadi ini ada ID kategori. Kemudian di dalam order ini ada ID pelanggan yang diambil dari tabel pelanggan. Nah, di dalam order detail ini terdapat ID order dan ID menu. Jadi misalnya dia ID ordernya 3, ID menunya 11. 11 ini mengarah ke tabel menu. Di tabel menu yang punya 11 itu apa? Anggur. Anggur itu punya kategori berapa? 36. Nah, ini nyambungnya ke sini. Jadi bentuknya ini sambung seperti yang sudah kita pelajari di dalam PHP untuk siswa SMK. Oke, kita langsung lanjut saja ke VS Code-nya. Kita akan buat di dalam select. Kita akan memberikan hyperlink itu di dalam sini. Berarti di dalam select. Select ini dari views yang ada di dalam order views, kemudian kita masuk ke dalam folder order, ada select. Kita akan berikan hyperlink di bayar ini, kita kasih A, kemudian di dalam sini A close. Kita kasih href sama dengan petik 1. Dia harus perhatikan, kemudian kita kasih tanda pagar dulu. Kita Ctrl S. Kalau dalam sini sudah 2, berarti dalam sini harusnya 1. Kita masuk lagi ke sini, kita refresh. Nah, ini sudah jadi hyperlink. Hyperlink, ini juga hyperlink. Kalau kita klik, dia akan pagar ini. Kemudian yang lunas ini tidak ada. Seperti yang di dalam sini ini tidak ada hyperlink. Sekarang kita akan berikan di dalam tanda petik 2 ini, kita ganti dengan petik 2 sini. Kemudian ini kita kasih di dalamnya seperti ini. Petik 2 ini tutup dari ini bukanya, ini tutupnya. Ini bukanya, ini tutupnya. Kemudian perhatikan untuk memotong, jadi sebelum buka dan tutup ini harus dikasih ini buka tutup. Yang petik 1 ini punyanya href. Di sini kita kasih base URL, kemudian kita kasih ini boleh petik-petik 2 bebas, kita kasih slash admin, kemudian slash order, kemudian kita akan ke function namanya find. Kita Ctrl S. Kita akan cek hasilnya di dalam sini. Kita refresh. Kita bayar. Nah, ini admin order find. Yang akan kita kirimkan adalah ID order ini. Jadi kalau ID 6, berarti dalam sini garis miring 6. Kemudian ini kita tambahkan lagi. Ini bisa kita kecilkan sini supaya agak panjang. Kita tambahkan di dalam sini, kita berikan petik-petik untuk menambahkan garis miring. Kemudian kita kasih titik juga. Di dalam sini kita ambilkan value ID order. Ini kita copy. Karena di sini sudah PHP, jadi ini tinggal nambahkan saja. Kita Ctrl S. Kemudian kita bisa refresh. Kita lihat. Nah, ini find garis miring 3. Lagi find garis miring 6, kemudian di dalam sini find garis miring 5. Sekarang linknya sudah beres, kita akan lanjut ke dalam function find. Jadi function find di dalam order. Di dalam order kita akan buat sebuah function find di dalam order. Function, kemudian kita beri nama find. Kemudian yang di dalam sini kita buat
$id sama dengan kita buat 0. Kemudian kita akan buat echo $id. Kita lihat dulu apakah ini 0. Kita berhasil mengambil nilainya. Kita refresh, kita lihat bayar. Nah, ini fine 3. Kemudian kita lihat lagi fine 6. Kita sudah dapatkan ini. Berikutnya adalah kita akan buat query. Query-nya kita ambil DB dari sini. Saya ambil ini, copy saja. Kita taruh di dalam sini. DB config database, untuk koneksi database SQL select bintang from vorder, kita tambahkan where yang akan kita gunakan adalah where di dalam tabel order. Kita mengambil view order, yang kita gunakan adalah where id order. Jadi where id order sama dengan $id. Nah, ini kita sudah dapatkan. Kemudian di dalam sini kita bisa buat print underscore r, kemudian $row. Kita Ctrl S, kita akan lihat hasilnya di dalam sini. Nah, ini ketemu seperti ini. Supaya lebih jelas, kita akan berikan dia echo, kemudian kita kasih pre. Nah, ini. Kemudian kita akan copy yang pre ini, kita kasih pre-close dalam sini. Kita Ctrl S. Jadi ini pre-open, ini pre-close-nya di bawah. Kita refresh. Nah, kita sudah dapatkan hasilnya ini. Hasilnya bentuknya adalah array. Ini ada key-nya, kemudian ini value-nya. Value-nya itu bentuk array. Nanti kita akan coba tampilkan ini. Kemudian kita juga akan buat satu lagi. Saya akan buat echo dulu. Echo, kemudian kita akan kasih HR untuk supaya ada garis penyekatnya. Kita akan buat lagi yang mengambil dari order detail, v order detail. Berarti di sini kita akan kopikan dari dalam sini, kita copy, kita taruh di bawahnya. Nah, ini yang row ini akan kita ganti dengan detail, $detail. Kemudian yang ini v order kita tambahkan detail. Jadi ini mengambil dari order detail. Nanti kita akan mengambil dari dua tabel atau dua view. Satu dari v order ini, yang kedua dari v order detail. Nanti gunanya akan kita lihat di dalam video berikutnya. Kita akan lihat dulu berhasil tidaknya. Kita akan copy saja pre-nya dari sini, Ctrl C. Kemudian kita bisa paste dalam sini. Yang $row ini kita akan ganti dengan $detail. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan lihat di dalam sini. Nah, ini. Jadi ini ada ID ordernya 3, ini juga ordernya 3. Dia pesan menu nomor ID menu 11, jumlahnya 2, harganya 3.500, ID kategori 6, menunya anggur, ini gambar, harga, makanan, dan seterusnya. Jadi kita sudah dapatkan ID dengan seperti ini. Kalau kita lihat yang kedua, bayar. Nah, ini juga ID ordernya 6, ini juga ID order 6. Kita sudah dapatkan datanya menggunakan perintah select bintang from v order where ID order sama dengan $id ini. Ini dari v order detail. Berikutnya kita akan coba membuat view-nya untuk mengirimkan data ini ke view. Echo view, kemudian kita buat di dalam order. Kemudian kita akan beri nama adalah update. Jadi kita akan buat update, kemudian di dalam sini koma, kita nanti akan kirimkan data, nanti belakangan saja. Kita Ctrl S. Di dalam sini, dalam views order, kita akan buat sebuah file, new file, kita beri nama update.php. Kita kontrol, tekan,
Kemudian kita copy dari sini. Ini kita akan copy dari kategori, Ctrl A. Kita copy saja. Kita pindahkan ke dalam sini. Ini akan kita hapus. Yang ini juga akan kita hapus. Jadi tersisa ini kita Ctrl S. Kemudian kita coba di dalam sini A1 update order. Kita Ctrl S. Kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini sudah tampil update order. Sekarang kita akan atur supaya dia menampilkan datanya ke dalam sini. Yang di order ini kita akan kirim. Kita akan pertama membuat array asosiatifnya dulu. Perhatikan, selalu yang dikirim ke dalam view adalah bentuk array asosiatif. Yang di dalam sini kita akan buat judul, kemudian panah kita akan beri nama pembayaran pelanggan. Kemudian kita kasih koma, kemudian di dalam sini kita akan buat order key-nya, kemudian ini kita kasih panah $. Untuk order itu diambil dari row ini, row. Kemudian kita kasih lagi di dalam sini detail, kemudian kita kasih panah lagi $detail ini. Jadi kita kirimkan $detail ke dalam sini, $row diambilkan dari sini. Row ini untuk yang v order, sementara $detail dari v order detail. Dan di sini kita kasih $data. Ctrl S, kita sudah dapatkan ini. Kita bisa refresh. Nah, ini kemudian di dalam sini, di dalam update ini kita bisa membuat, saya akan buat 3 row. Nah, ini kita akan buat 3, Ctrl C. Nah, ini kemudian untuk ini lagi. Yang pertama kita akan buat .call. Di dalamnya ini kita akan kasih, nah ini $judul. $judul kita Ctrl S, kita lihat hasil di dalam sini. Nah, ini pembayaran pelanggan. Ini kita kasih menggunakan A1. Ini juga A1 close. Kita Ctrl S. Nah, ini pembayaran pelanggan. Terus dapatkan ini, kemudian berikutnya kita akan tampilkan di dalam row ini, kita akan buat .call, kita akan beri nama di dalam sini, oke, P open, P close, kita akan beri nama pelanggan. Nah, pelanggan ini kita akan ambilkan dari dalam sini, nama pelanggannya siapa. Nah, untuk masuk, perhatikan di dalam sini kita menggunakan order. Jadi dalam sini order. Berarti nanti di dalam sini kita akan beri nama sama dengan, kemudian kita buat dulu $order. Kemudian kurung staples. Karena apa? Karena di dalam sini bentuknya array. Nah, ini copy, kita taruh di dalam sini. Nah, kemudian kita tambahkan lagi kurung staples yang diambil dari sini pelanggan. Nah, ini yang harus diingat cara penggunaannya. Ambil key-nya, kemudian ini juga ambil key dari sini. Nah, ini kita kasih, jangan lupa petik-petik kurung staples. Kalau ininya huruf harus dikasih petik-petik, kecuali dia angka. Ctrl S, kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini pelanggan Joni. Berikutnya kita akan copy dari dalam sini, call ini kita akan Ctrl C, kita paste lagi.
tanggal. Tanggal yang digunakan adalah jumlah, harga, kategori. Nah, ini tanggal order. Tanggal order kita taruh di dalam sini. Kemudian satu lagi kita akan copy lagi, taruh di bawahnya adalah kita akan tambahkan lagi untuk total. Nah, ini total, taruh di dalam sini total. Ctrl S, kita akan lihat hasilnya, kita refresh. Nah, ini pelanggan Joni, tanggal. Nah, ini kita akan buat tanggal. Kemudian ini kita isi dengan total. Totalnya ini kita kasih bold, B open. Kemudian sebelum B ini bisa kita berikan dia B close. Kita Ctrl S, kita akan lihat hasil dari dalam sini. Nah, ini sudah seperti ini. Ini bisa kita kasih yang untuk total ini kita berikan dia number format. Number format seperti ini. Ini kita masukkan ke dalam number format. Ctrl X, Ctrl S. Kita lihat hasil di dalam sini. Nah, ini ada 7 titik, ribunya 3 kali. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan atur supaya tanggalnya, tanggal ini bentuknya kan 2019, 12, 21. Kita akan atur supaya dia bentuknya 21, 12, 2019. Di sini, di dalam sini, kita akan buat date, kemudian formatnya kita akan bentuk D, kemudian M, kemudian Y. Kemudian kita kasih di sini koma, str to time. Jadi string to time. Kemudian di dalam kurungnya kita Ctrl X, kita taruh di dalam sini. Jadi supaya dia berubah formatnya. Kita Ctrl S. Kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini tanggal 21 12 2019. Ini sudah betul. Itu saja materi kali ini karena videonya agak panjang. Nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya untuk menyelesaikan bagian selanjutnya dari order ini untuk pembayaran. Terima kasih. Kita akan lanjut di video berikutnya.